Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah hidup dan dipimpin oleh Roh. Hidup dan dipimpin oleh Roh. Ada dua bagian besar dalam perjalanan hidup kekristenan kita, saudara. Yaitu hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, saudara. Hidup oleh Roh, saudara, dan dipimpin oleh Roh. Tentu roh yang pertama ini adalah roh kita. Roh yang diberikan oleh Bapa. Yang ini sebenarnya manusia yang sesungguhnya, manusia batinia yang suatu hari nanti akan mengenakan tubuh daging, tubuh kemuliaan, roh manusia ini. Juga dipimpin oleh Roh. Tentu roh di sini menunjuk kepada Roh Kudus. Nah, hidup oleh Roh terjadi otomatis ketika kita lahir baru. Tuhan menghidupkan roh manusia itu. Tetapi dipimpin oleh Roh adalah suatu hal yang berbeda. Jadi saudara harus memperhatikan hal ini. Hidup oleh Roh terjadi otomatis ketika kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tetapi dipimpin oleh Roh adalah suatu pergumulan, di mana ada penyesuaian kehendak kita terhadap kehendak Allah. Nah, hal ini terjadi sebab ketika kita lahir baru memang nama kita, saudaraku, pasti sudah terdaftar. Kita sah menjadi anak Allah. Kita selamat dan hidup oleh roh itu. Roh manusia maksudnya. Tetapi manusia lama kita, saudara, belum tentu atau belum otomatis hilang. Oleh sebab itu di dalam kehidupan orang Kristen yang sudah bertobat, ada terdapat dua benih. Ada dua benih yang itu, saudara. Pertama itu adalah benih Allah. Tabiat rohani atau kehendaknya. Juga ada namanya tabiat lama atau kedagingan kita. Apakah melakukan kehendakku atau melakukan kehendak Bapa? Kalau melakukan kehendak Bapa itu benih dari Bapa, benih ilahi. Tapi juga ada tabiat lama itu kedagingan kita. Maka di dalam Galatia pasal 5 saudara kita menemukan itu. Mulai dari 16 sampai 25. Lembaga Alkitab Indonesia itu memberi judul perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Tentu Paulus berbicara ini kepada orang-orang Kristen yang sudah mengalami kelahiran baru saat mengambil sebuah keputusan dibaptis. Baptisan juga itu harus dipahami secara benar. Ya, bukan kegiatan atau seremonial belaka. Tetapi itu merupakan lambang kematian manusia lama. Di mana manusia lama kita mestinya sudah mati pada saat kita mengambil bagian dalam baptisan tersebut. Tetapi saudaraku, potensi untuk berbuat dosa itu masih besar. Dan ini yang kita perjuangkan untuk dimatikan sampai tidak memiliki potensi untuk berbuat dosa. Nah, untuk tidak memiliki potensi berbuat dosa, tentu seseorang harus mengikuti pimpinan roh. Pimpinan Roh Kudus. Makanya ada baptisan air itu adalah pertobatan, berhenti dari pelanggaran moral umum. Ya saudara, yang kita kenal dengan baptisan Yohanes
pembaptis. Kalau ada orang-orang di luar dari orang Yahudi yang memasuk agama Yahudi harus dibaptis. Itu namanya baptisan proselit. Mereka harus dibaptis dan harus mengenakan seluruh hukum Taurat, saudara. Harus meninggalkan cara hidup manusia yang kafir, yang lama, berhenti dari pelanggaran moral umum, yaitu orang-orang yang di luar agama Yudaism. Dan tentu kita melakukan juga baptisan tersebut. Biar bagaimanapun kekristenan itu akarnya adalah Yahudi. Ya saudara. Ya tentu kita tidak melakukan hukum Taurat lagi. Karena Yesus sudah menggenapi semuanya itu. Dengan 2 hukum. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budi, jiwa dan kekuatan. Dan hukum yang sama seperti itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Oh tentu ritual pembaptisan kita harus lakukan. Ya saudara. Tapi juga kepada mereka yang dewasa, bukan kepada anak-anak. Harus yang dewasa saudara. Karena Roma pasal 6 ayat 4 harus dipahami secara benar dan mengerti. Kalau tidak mengerti tentang baptisan ini, jangan. Nanti dikatakan seperti Petrus, yang Petrus katakan, babi kembali kepada kubangan, dan anjing kembali kepada muntahan. Tentu Petrus bicara kepada orang Kristen di abad itu. Bukan bicara kepada orang bukan Kristen, kepada orang-orang Kristen. Ya rupanya sia-sia baptisan mereka. Harus dipahami saudara, dimuridkan dulu, mengerti. Dan mengambil sebuah keputusan untuk betul-betul mati dari manusia lama. Dan setelah itu baru seseorang mengalami baptisan Roh Kudus. Jangan berpikir setelah selesai baptisan air langsung mengalami baptisan Roh Kudus. Anda bisa membaca Alkitab secara benar 3,5 tahun. Murid-murid Yesus mengikut dia dalam segala keadaan. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun itu bukanlah hal yang mudah. Kalau mahasiswa kuliah 3,5 tahun itu saudara, itu pun terseok-seok. Dia harus membuat tugas, memenuhi semua syarat-syarat, nilai, bikin skripsi, wah macam-macam saudara. Baru lulus. Itu perjuangan 3,5 tahun. Itu pun tidak cukup. Nah murid-murid ini saudara bersama-sama dengan Yesus sendiri saudara. Dalam suka duka mereka bersama-sama. 3,5 tahun. Nanti mengalami baptisan Roh Kudus saudara. Justru ketika pasca Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dan Roh Kudus itu dicurahkan di loteng Yerusalem. Jadi ternyata tidak otomatis. Jadi ada perjuangan yang berat. Roh Kudus itu roh Bapa yang tidak mungkin mendiami orang yang setengah-setengah. Setengah mati. Setelah dibaptis masih hidup dalam duniawi. Bagaimana Roh Kudus bisa mendiami orang percaya, saudara? Tak bisa begitu. Selesai dibaptis besok merokok. Selesai dibaptis besok minum minuman keras, alkohol. Setelah dibaptis besok berzina. Setelah dibaptis besoknya main judi. Dia pikir saudara Roh Kudus itu kacang. Dan begitulah banyak orang Kristen, termasuk sebagian besar kita di doa pagi ini. Saya berbicara ini saudara karena saya melihat diri saya sendiri. Model seperti inikah orang yang sudah dibaptis, tersinggung, marah. Dia masih merasa memiliki dirinya sendiri. Nggak bisa diatur saudara.
Bapak tidak bisa mengatur orang itu, liar. Dia masih melakukan kehendaknya sendiri, bukan melakukan kehendak Bapak. Mestinya orang yang sudah dibaptis itu benar-benar sudah mati. Dan kalau dia hidup hanya untuk Tuhan. Dan tidak lagi memiliki kepentingan dirinya sendiri, semuanya untuk kepentingan Tuhan. Bahkan kalau dia seorang pelayan Tuhan, dia tidak lagi memiliki pengharapan apapun dalam pelayanan. Tidak akan pernah mengharapkan saya mendapat PK. Serius saudara. Karena kalau Kristen yang benar itu saudaraku, gennya itu penderitaan. Tapi sebagian besar saudara ini belum. Masih mau nyaman. Sulit Roh Kudus mengatur saudara. Anda masih ngatur dirimu sendiri. Suatu hari nanti akan menyesal. Akan dibuktikan apakah engkau Kristen asli atau palsu. Engkau tidak bersama-sama dengan aku dalam pencobaan. Begitu Alkitab katakan. Kalau Kristen yang benar seperti yang Yesus katakan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada agenda pribadi lagi. Bahkan sampai mati di kayu salib saudaraku. Itu baru Kristen yang asli. Kalau Anda melihat Kristen di abad mula-mula, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul, kehilangan kesenangan hidup. Bahkan ketemu dengan keluarga saja pun sudah tidak ada kesempatan. Kalau seorang prajurit, kalau prajurit Roma sudah keluar dari rumah, keluarganya sudah tidak bisa mengharapkan dia kembali. Tapi kalau hari ini Anda masih bisa masih mencari kebahagiaan, masih mau ingin ketemu dengan keluarga, bukan tidak boleh, boleh. Tapi kalau ada pelayanan saudaraku, mau tidak mau kita harus tinggalkan itu. Kalau tidak, kamu bukan murid Tuhan Yesus. Kamu pengikut. Kalau pengikut suka-suka dia mau datang pergi. Nah itu. Tapi kalau murid Tuhan Yesus harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, di mana aku ada, kamu pun harus juga berada. Serius saudara. Saya ketika dipanggil melayani Tuhan, ada banyak agenda pribadi tapi saya kubur semua itu. Makanya banyak orang tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Tidak bisa dipercaya. Aku masih mau menyenangkan penghormatan menjaga perasaan manusia daripada menjaga perasaan Allah. Makanya kecil kapasitasmu. Kecil. Kamu tidak bisa mengubah orang di sekitarmu. Berubah saudara. Ikuti petunjuk Tuhan. Alami baptisan Roh Kudus itu. Dan kalau saudara mengalami baptisan Roh Kudus, kamu sudah tidak memiliki hak hidup. Anda lihat orang-orang Kristen di abad mula-mula ketika menerima baptisan Roh Kudus, hidup mereka terlunta-lunta, menderita sepanjang hidup. Paulus dipotong kepala, Petrus tersalib dengan kepala di bawah kaki di atas. Wah saudara, Yakobus apalagi. Segenap hidup mereka habis tersita hanya untuk melayani Tuhan. Terserah saudara mau pilih khotbah seperti ini atau tidak. Pilihan di tangan saudara, cari pengkhotbah yang lain. Kalau perlu engkau tidak hadiri doa pagi pun saya tidak menyesal. Bahkan yang paling konyol lagi saudara, sedang mendoa pagi muncul di notifikasi. Saya lihat ini orang ini doa penyembahan lagi WA saudara. Lagi sementara penyembahan WA masuk notifikasi. Wow, pada sempat saya muka mati, kok masuk notifikasi orang ini lagi penyembahan. Itu kurang ajar itu saudara di hadapan Tuhan. Bertobat kita sungguh-sungguh saudara. Jangan sampai saudara sudah baptis secara selam, tapi sudah tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Karena engkau tidak bisa dibelenggu oleh Tuhan, liar hidupmu. Ya, kiranya ini menjadi pesan Tuhan bagi saudara. Amin.